Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Akir Hidayat, kelas Ikor A tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang lemak dalam mata kuliah gizi. Kalian tahu apa itu lemak? Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus, yaitu eter, kloroform, dan benzen. Jenis-jenis lemak yaitu 1. Lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak trans. Yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi 2, asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Yang ketiga, asam lemak jenuh. Yang keempat, asam lemak trigliserida. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak trans. Asam tak lemak jenuh tunggal adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda. Ini menyebabkan molekul lemak tersebut tidak jenuh atau masih bisa menambah atom hidrogen. Mengkonsumsi makanan tinggi asam lemak tidak jenuh tunggal dapat mengontrol kadar insulin dan kadar gula darah yang akan menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Asam lemak tak jenuh tunggal bisa ditemukan pada minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Asam lemak trans adalah bentuk lemak tak jenuh. Lemak ini dapat terbentuk secara alami maupun trivial atau buatan. Lemak trans ini dapat terkandung dalam daging dan produk susu dari hewan-hewan pemamah biak atau kambing dan domba. Contohnya yaitu mentega putih, minyak nabati, krim, dan makanan cepat saji. Yang kedua, asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh ganda dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Asam lemak omega 3 ini yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 atom dari gugus metil terminal dalam struktur kimianya. Contoh makanannya yaitu tiram, ikan salmon, dan kacang-kacangan. Asam lemak omega 6 adalah memiliki ikatan rangkap karbon akhir pada posisi ikatan ke-6 dihitung dari ujung metil. Contoh makanannya yaitu biji bunga matahari, biji wijen, biji kedelai, dan biji yang lainnya. Mentega, minyak goreng, mayones, daging sapi, dan telur. Yang ketiga, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam tidak memiliki ikatan rangkai ganda di antara atom-atom karbon yang sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Hidrogen lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Namun tidak selalu memberikan efek yang buruk. Contoh makanannya yaitu daging merah, produk daging-dagingan atau olahan daging seperti sosis, produk susu seperti mentega atau es krim, kue kering berbasis tepung, makanan cepat saji. Yang keempat adalah lemak trigliserida. Lemak trigliserida adalah lemak salah satu jenis yang banyak ditemukan di dalam darah yang dihasilkan oleh organ hati, yaitu makanannya daging, keju, susu, nasi, mentega, dan minyak.
Contoh produk yang mengandung lemak yang pertama adalah susu UHT, full cream, yang kedua keju Kraft cheddar, yang ketiga margarin Blue Band, yang keempat minyak goreng bimoli. Kandungan nilai gizi pada produk yang mengandung lemak yaitu 1 susu UHT full cream. Terdapat lemak total 12% diantaranya yakni lemak jenuh 22% dan kolesterol 6%. Pada susu UHT ini mengandung lemak jenuh. Hal ini tentu tidak disarankan untuk yang sedang menjalankan program diet atau program penurunan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak mengkonsumsi makanan mengandung lemak jenuh memiliki efek samping. Efek samping bagi kesehatan jantung. Yang kedua, keju cheddar. Pada keju cheddar ini terdapat lemak total 10%, diantaranya lemak jenuh 19% dan kolesterol 3 gram. Keju ini juga mengandung lemak jenuh. Ketiga, margarin Blue Band. Pada margarin ini hampir seluruhnya mengandung lemak, yaitu lemak jenuh sekitar 18%, dengan jumlah lemak total 11%. Margarin ini juga mengandung antioksidan DL-alpha tocopherol. Yang terakhir adalah minyak goreng. Pada minyak goreng ini mengandung lemak jenuh 22%. Lemak tidak jenuh tunggal 4,5 gram dan lemak tidak jenuh ganda 4,5 gram. Dengan jumlah total lemak 15%. Makanan ini juga mengandung kolesterol baik. Contoh takaran makanan untuk lemak dalam sehari adalah asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan total energi per hari, setara dengan 67 gram lemak per hari. Jika total pembuluh energi dan per hari 2000 kalori atau setara dengan 5-6 sendok makan minyak per hari. Proses pencernaan lemak dalam tubuh yang berawal dari contoh makanan lemak yaitu keju yang dimakan besar dihancurkan, lalu gumpalannya dihancurkan oleh garam empedu menuju molekul lemak. Lalu diuraikan oleh lipase molekul asam lemak menuju molekul glisol ke absorpsi oleh jonjol. Usus yang diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan lalu dibawa ke darah atau jaringan organ. Lalu sisanya diekskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru CO2 dan sebagian besar disimpan dalam jaringan adipospa. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Yang pertama, lemak hewani. Lemak hewani yang berasal dari hewan biasanya termaksud dalam lemak jenuh. Misalnya daging, susu, keju, lemak hewan, dan minyak ikan. Yang kedua, lemak nabati. Lemak nabati yaitu lemak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang biasanya termaksud dalam lemak tak jenuh. Misalnya kacang-kacangan, kemiri, kelapa, alpukat, dan lain-lain. Keterangan lemak secara khusus untuk atlet. Lemak sebagai sumber energi pada kondisi durasi kegiatan seseorang atlet. Setelah dari total pengeluaran energi berasal dari metabolisme asam lemak bebas. Jika kegiatan dilakukan selama lebih dari 1 jam, tubuh akan mengeluarkan sebagian besar untuk energi. Asupan lemak untuk atlet harus berkisaran antara 20-35% dari
total kalori harian. 10% dari asupan lemak harus berasal dari lemak tunggal tak jenuh, 10% dari sumber lemak ganda tak jenuh, dan tidak lebih dari 10% lemak jenuh. Apabila seseorang kekurangan lemak, apa yang akan terjadi? Jawabannya ialah yang ke-1, sulitnya penyerapan vitamin A, D, E, dan K dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan energi tubuh. Yang ketiga, mengganggu fungsi sel salah satu jenis lemak. Yang keempat, melemahkan sel imun. Yang keenam, menurunkan fungsi otak. Yang ketujuh, meningkatkan resiko depresi, penghambat perkembangan otak, berpeluang mengalami penyakit hati. Apabila jika seseorang kelebihan lemak, juga apa yang akan terjadi ya? Jawabannya yang pertama, akan menimbulkan obesitas sebagai faktor resiko dalam penyakit kardiovaskular yang dapat menyebabkan hipertensi dan timbulnya diabetes. Yang kedua, dapat meningkatkan kadar kolesterol darah, mampu merusak dinding saluran darah atau arteri sehingga menjadi penyempitan pembuluh darah. Akan mengakibatkan arteriosklerosis. Contoh lemak baik dan buruk yaitu 1. Lemak baik. Contohnya adalah mentega, minyak sapi, minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, minyak ikan, dan telur. Yang kedua, lemak buruk contohnya kentang goreng, daging sapi yang berlemak, martabak manis, pizza, donat, gorengan, dan sejenis makanan cepat saji. Saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.